direkam. Oke ya, jadi di sini kita akan mencoba membuat sambungan ya, contoh di detail 3 ya. Di detail 3 ini ya, di detail 3 ini akan kita cek. Nah, ini dia. Sudah, perhatikan dulu. Tolong suaranya bisa ya. Nah, ini di detail 3 akan kita cek bagaimana cara menggambarnya. Nah, yang perlu diperhatikan di detail 3 ini ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada yang namanya dia plat buhu luar ya. Nah, ini plat buhu luar, tebalnya itu 15 mili. Kemudian batang bawah 400 ya, yang samping itu ya, batang samping bawah. Kemudian ini batang yang diagonal. Ini batang yang diagonal ada 2. Kemudian ini adalah plat buhul. Nah, ini adalah plat buhul, perhatikan dulu ya. Ini plat buhul. Bagaimana kita cara membuat plat buhul? Nah, sebelum kita membuat plat buhul, tolong diperhatikan dulu nak ya. Sebelum kita membuat plat buhul, kita harus mengetahui bagian di dalamnya. Nah, ini dia. Ini ada katanya yang namanya diaf H3 480. Kemudian di sini juga ada yang namanya batang bawah yang 440 disambung dengan sambungan. Oke. Nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ini adalah batang samping bawah 400. Ini adalah batang samping diagonal. Ini adalah plat buhulnya. Perhatikan dulu, ini plat buhulnya. Nah, di dalam plat buhul ini terdapat sambungan 1. Sudah? Ini kalau Bapak sembunyikan. Kalau disembunyikan, nah ini dia. Nah, ini ada yang namanya seperti ini ya. Ini kalau Bapak ambil. Nah, ini dia. Jadi ada plat yang berdiri. Ini kan ada batang samping bawah ya, yang sebelah kanan dan kiri disambung dengan plat ini. Paham ya? Disambung dengan plat ini berdiri. Kemudian untuk bawahnya juga ada juga sambungan yang ini dia. Nah, ini dia. Jadi banyak plat yang digunakan untuk menyambung kedua batang baja samping. Kemudian ini juga untuk memperkokohkan plat buhulnya. Nah, caranya adalah kamu menjadi seorang drafter harus mampu membaca gambarnya. Nah, ini ya, harus mampu membaca gambarnya. Sebenarnya kalau kamu coba di rumah, kamu coba ini bisa. Yang pertama, kita akan mencoba di sini membuat yang namanya ini dulu, dia H3 480 ya. Kita akan coba apa itu dia H3 480 dan yang mana. Nah, ini dia. Ini akan kita cek. Nah, 480. Oke ya, ini 480. Jadi dia H3 itu yang ini. Perhatikan ya. Nah, cara menggambarnya, kita kembali ke gambar. Kita sudah mengetahui tinggi diap H3 ini 480. Berapa ketebalannya? Nah, ketebalannya kita cek kembali. Oke. Ini apa keterangannya? Diap H3. Sudah? Diap H3. Nah, berapa? 200. Kita cek. Sorry ya. Kita tarik ke atas saja ya. Ini 200 ya. 200 berarti kita sudah mendapat bahan. Kalau dia H3 ini adalah berapa?
200 dikali 480. Nah, sekarang tebalnya. Sekarang adalah tebal bajanya. Nah, untuk tebal bajanya kita cek dulu di sini ada tidak dia. Ini dia. Ada tidak? Ada? Ini dia. Nah, ini dia. Artinya, nah di sini kita rubah sedikit, nak. Di sini kita rubah sedikit. Baja kita adalah baja 400. Nah, di sini di poin yang ini 300 kita ganti menjadi 400. 4 lah. Oke, kita sekarang akan membuatnya. Berapa ukurannya? 12, 10, 200 ya. Kalian ingat nanti Bapak akan coba membuatnya. Di sini. Oke ya. Ini perhatikan dulu cara membuatnya ya. Nggak perlu diikuti dulu nanti. Nah, cara membuatnya sama ya. Cara membuatnya sama. Kita buat seperti ini ya. Kita buat seperti ini menggunakan rectangle. Mau nempel pun nggak apa-apa. Kenapa? Biar objek kamu itu nggak di belakang, nggak di depan ya. Jadi tempelkan aja. Berapa di sini? 10 400 ya. Berarti 10,400. Nah, berdiri ya. Jadi kita tinggal yang kemari 10,400. Berarti yang ini kemari berapa? Berarti yang kemari adalah 200,12. Seperti ini ya. Kita buat dua. Berapa tadi? 200 ya, 12. Nah, setelah seperti ini caranya ya. Caranya sama. Salah satu ini kita make group ya. Kita make group. Nah, ini kita double 3 kali klik, kita move. Kita ngopinya dari atas, dari midpoint atas. Kita masukkan kemari. Midpoint, dah. Baru ini kita hapus. Nanti aja ngapusnya ya. Kemudian ini kita 3 kali klik. Kita pindahkan juga dari bawah ya, kemari. Intinya dia paling ujung itu harus 400. Kita kontrol ya, kalau agak susah dia nguncinya. Nggak mau, kita geser aja kemari. Berapa? 10 berarti 5 ya. Kalau sudah seperti ini, kita cek dulu nak. Kita cek ya. Kita cek. Ini kemari 400 ya. Kemudian ini kemari 200, berarti 200 dikurang 10 menjadi berapa? 190. Ini kan 200 dikurang 5 ya, berarti 95, betul ya? Udah pas. Ini untuk kontrolnya aja. Nah, setelah seperti ini, yang ini kita klik sekali aja, klik kanan, explode ya. Kemudian baru kita hapus. Ini kita hapus ya. Kenapa? Karena untuk memudahkan saat kita mempushnya. Nah, sekarang berapa panjangnya? 408. Kita cek di sini tadi. Nah, di sini kan daripada kamu nambahin satu-satu, cek di sininya 408. Nih. Ya, 408. Ini betul tidak? Posisinya kayak gini. Oke. Betul tidak posisinya seperti ini? Maka kita rotasi ini, kita make group, kita rotasi. Sorry. Udah, kita rotasi 3 kali ya. Sorry, 4 kali pokoknya. Nah, setelah seperti ini dah. Sudah selesai untuk dia H3. Sekarang penempatannya, perhatikan. Cara penempatannya adalah
kita view, kemudian hidden objectnya kita hidupkan, klik kiri, kemudian ini kita klik kiri, klik kanan, unhide. Nah ini kita cek lagi di sini ada jaraknya berapa? 220. Baja kita berapa? 400. Dari midpoint ke atas seharusnya 200, berarti ditambah 20. Oke, ditambah 20. Nah, sekarang gini. Nah, ini Bapak hapus ya. Ini Bapak hapus. Nah, ini kita move ya. Midpoint. Kemari ya. Ini kan jaraknya 30, berarti kita offset 5, kita move kemari 15 ya. Setelah itu kita offset ke atas, kita move ke atas berapa? 20. Udah sesuai penempatannya seperti ini. Paham ya? Jadi ini namanya dia H3. Ini dia. Ya, ini dia H3. Nah, ini kan udah tahu ya posisinya ya, 15. Jadi kalau kamu mau di sini mau dikasih garis bantu silahkan. Ya, dikasih garis bantu. Nah, ini adalah untuk